Saat kamu ingin mengkreatifi montor, biasanya cah nom-nom itu montornya dipreteli, dikreatifi, dikai spion, sing spione di ngguri bokong, atau dengan berbagai model, yang penting kreatif. Tapi untuk menjadi kreatif itu harus montormu sendiri, hakmu sendiri, milikmu sendiri. Pada saat sesuatu hal yang sesungguhnya itu kita tidak kenali, tapi kita kreatifi melalui anggapan. Jadi anggapan bahwa sesuatu hal itu, sesuatu halnya kita ganti deli tadi, sesuatu halnya kita ganti sandal. Umpamanya jika seseorang pada dasarnya tidak mengenal sandal, namun bisa bernarasi, membuat kalimat dan kata melalui kata sandal. Definisi dan deskripsi sandal dapat diperoleh satu dari bacaan atau dari buku atau dari tulisan-tulisan masa lalu tentang sendal. Bagia dikreatifilah, kreatifi istilah cah nom itu kan banyak istilah-istilah kreatif baru ya. Kemudian tapi itu jelas harus mengenal fungsi sandal itu, kemudian mengenal materialnya sandal yang baik, itu dikreatifi. Setelah kreatif, kemudian levelnya dinaikkan menjadi inovasi. Artinya bahwa kamu mengkreatifi kedili atau sandal, kemudian kamu inovasikan, kamu jual, kamu untuk memberikan tempelan-tempelan yang lebih indah untuk bisa dijual, layak dijual, sehingga mulai berpikir tentang kualitas, berpikir mulai tentang bahan, model, dan seterusnya. Berarti kamu punya perilaku inovasi. Sekali lagi, kamu harus berpikir untuk mengenal sendal dengan baik, maka kamu akan semakin kreatif. Bahan-bahan yang baik, maka kamu akan kreatif. Pun di pertanian, untuk produksi tentang pertanian, perkebunan, peternakan, kita bisa kreatif itu jika mengenal. Tapi pada saat kita tidak mengenal sesuatu karena memang tidak ada wujudnya atau yang bersifat abstrak, anggapannya adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa disentuh, tapi ada kalimat. Contoh umpama tentang hakikat. Hakikat pada saat kamu membaca banyak buku atau kitab tentang hakikat, membaca buku banyak tentang tasawuf, membaca buku banyak tentang filosofi, kemudian dikreatifi kata itu supaya sesuai dengan anggapan dia, anggapan saya, anggapan yang saya ambil dari kesimpulan bacaan A, bacaan B, bacaan C, bacaan D, itu kemudian itu anggapan saya yang saya simpulkan menjadi deskripsi atau menjadi definisi saya. Kemudian setelah anggapan sesuatu hal itu, akhirnya kita meyakini, kemudian kita membutuhkan pembenaran dari sesuatu hal, dari anggapan sesuatu hal itu yang telah kita yakini. Itu kita melakukan pembenaran. Sendal itu kebenaran, ada kebenarannya. Tapi kalau kamu nggak kenal tentang sandal, kamu membuat definisi-definisi tentang sandal, maka kamu melakukan pembenaran terhadap diri kamu sendiri perihal sandal itu. Artinya jika kita itu tidak mengenal sesuatu hal, kemudian kita membuat definisi deskripsi dari sesuatu yang tidak kita kenal, berarti apa itu? Bukankah itu kebohongan? Sesungguhnya kebohongan kan, berarti itu kan kebohongan. Yang kita peroleh dari bacaan ke bacaan, dari katanya ke katanya, menjadi katanya dari katanya disampaikan sebagai katanya. Kemudian levelnya meningkat menjadi sensasi, menjadi didramatisir, didrama. Karena sesuatu yang bersifat drama itu tidak ada realitasnya. Film itu kalau dokumenter itu biasanya tidak banyak peminatnya, tidak banyak yang melihat. Tapi kalau fiksi itu yang melihat banyak. Manusia itu cenderung senang kepada yang fiksi, sesuatu yang fiktif,
yang adanya hanya di pikiran, tidak ada di realitas, itu lebih sensasi daripada yang realitas. Kamu membayangkan makanan sangat enak karena ada cerpen tentang makanan itu, ada sensasinya, seneng. Tapi pada saat makanan di hadapan mata, malah yang real itu diabaikan. Sehingga banyak orang cerita tentang legenda, dulu di zaman Nabi ini itu pertaniannya maju, dulu di zaman ini kendaraannya maju, dulu di kerajaan ini tentang perairan itu maju. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk realisasi realitas saat ini, bagaimana membuat teknologi air yang baik. Mergo nganggo tandang, sebab harus nganggo aksi, nganggo blepotan, mambu gemuk, mambu lempung. Nek cerita zaman Nabi Sulaiman dulu sensasi kan, enak kan, enak. Zaman Nabi Idris dulu, sehingga dinarasikan Idris itu dari kata darosa, nyemak, mencermati, berarti kemudian dikreatifi. Berarti Nabi Idris itu ahli membaca, ahli kimia, ahli biologi, ahli sains, katakanlah upamanya demikian, dikreatifi sedemikian rupa menjadi sebuah cerita sensasi. Jadi pada saat benar-benar kemudian dilungi sing wong ngomong ngono wae, kemudian dilungi pacul, dilungi kabel, dilungi aki, dilungi energi, dilungi batu. Biyen batu itu digunakan untuk penerangan listrik, namanya batu itu thorium. Itu bisa dipecah, thorium itu dipisah energinya dengan sistem kalorisasi, dengan metode anoda dioda akan menjadi begini, dengan lilitan model begini, lilitan kisah ngendi, anoda kisah ngendi, ya ragenah kan gitu. Tapi kan iso ngomong gitu, sensasi. Saya juga bisa ngomong, ada sistem anoda, ada sistem dioda. Kemudian pada saat sistem geruisasi atau katakanlah untuk memunculkan satu perilaku, sekarang kan manajemen karbon ya, karbon effect itu kan sekarang kan juga menjadi bagian dari sebuah sistem yang sekarang ini iso ngomong. Tapi dituki batu thorium tenan untuk diproses menjadi energi, ya lingak-lingu ki piye ki carane untuk memunculkan kalornya. Jadi pada saat seseorang itu tidak kenal sesuatu hal, tapi dapat menguraikan tentang sesuatu hal melalui kata, akhirnya yang muncul itu anggapan. Anggapan itu hasil dari sebuah kesimpulan dari katanya atau dari bacaan. Setelah disampaikan ke satu dua orang, ternyata orang itu mengatakan benar, kemudian akhirnya diflorkan atau dibesarkan, entah diskusi, entah apa namanya, menjadi pembenaran. Kan gitu, sehingga menjadi sebuah perilaku kebohongan publik. Tapi jika tidak disadari, itu yang bahaya, drama. Dan pada saat sesuatu hal ini kemudian telah bisa memberikan nilai tambah, orang akademik mengatakan value, telah memiliki nilai tambah dengan cara menjual kalimat atau kata, akhirnya diundang di sana sini. Upamanya di zaman-zaman dulu umpamanya ditulis, bukunya laris, maka levelnya sudah meningkat menjadi inovasi. Inovasinya sudah, kreatifnya sudah menjadi peningkatan inovasi.